Bolehkah laki-laki pakai obat kuat, Pak Ustadz? Laki-laki kalau umur 20 tahun dia bertukar info tentang cewek. Kalau umur 20 dia tukar info tentang cewek. Kalau umur 30 dia tukar info tentang kerja. Umur 40 dia tukar info tentang keluarga. Umur 50 tukar info tentang obat kuat. Minyak lintah, biawak. Dulu ada koran di Pekanbaru, koran. Asalnya nama saya itu kan tak pakai titel-titel dulu. Ustadz Abdul Somad. Asal ada pengurus masjid menulis titel, saya bilang jangan tulis titel, Abdul Somad aja. Ada koran dulu di Riau, halaman belakangnya Ustadz menjual minyak lintah. Lama-lama aku berpikir, Iko esok ditelepon orang, Assalamualaikum Ustadz, minyaknya masih ada. Sebab dia tak bisa membedakan mana Ustadz pengajian, mana Ustadz ubek kuat kan. Nah itulah asal muasal kenapa aku buat Ustadz Abdul Somad LCMA, supaya bisa dibedakan mereka mana Ustadz yang mengajar agama, mana Ustadz obat. Likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadahu, maka berobatlah kamu. Orang yang mengalami ejakulasi dini atau senapan air tidak melatui, maka itu salah satu penyakit. Maka dia berobat dengan herbal, misalnya minum madu atau dia olahraga, selama tidak melanggar syariat Islam dan yang dimakannya itu tidak haram, maka al aslu fil asya', balik kepada kaidah al aslu fil asya' al ibahah, hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Kalau ubek eko Pak Ustadz ubek kuat, tanya dulu dokter, takutnya awak kok kap 70 di si minak pesawat. Nyo mesin tu pocah melatih. Anak-anak muda, jangan kalian pikir waktu nengok orang tua, nampaknya kalau pikir enggak, orang tua tuh pikirannya tak tua, dia tetap muda, cuman tenaga tak ada. Nyolah digas. Itu jadi dikonsultasikan ke dokter kalau ubeknya kok dosisnya tinggi. Hanya awak khawatir napas enggak sampai. Butuh tengah jalan. Nah itu. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memusyawarahkan perkaranya. Jelas jawabannya? Apa yang harus dikerjakan jika kita sudah melakukan dosa kecil seperti mabuk? Apa pula mabuk dosa kecil? Orang ini mencari gara-gara. Mabuk itu dosa besar. Judi, semua yang disebutkan dalam Quran ada hukumannya, itu kriterianya dosa besar. Innamal khamru, mabuk, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Dosa besar ini deh. Apakah masih ada taubat Pak Ustadz? Allah membuka pintu taubat sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Kalau sudah ke kerongkongan, apa hukum ada orang mau membuat rumah dan berkebun harus disemah tanahnya? Apakah tak termasuk syirik itu Pak Ustadz? Tanah kok dikuasai oleh hantu jembalang tanah. Jadi jembalang tanah ini kalau kita tak berdamai sama dia, nanti diganggunya kebun kita ini. Maka supaya berdamai, datanglah orang Melayu menyerahkan kepala kambing. Datuk-datuk penunggu jembalang tanah, tolong jangan ganggu kebun kami, iko kepala kambing. Maka ditanamlah kepala kambing di sudut lubang itu. Datanglah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, ulama orang Melayu. Dia tanya sama orang kampung, kau buat apa?
kami menanam kepala kambing tuh untuk apa? Untuk antu jembalang tanah. Oh, jangan ditanam kepalanya. Jadi yang ditanam apa? Darahnya. Masukkan darahnya ke dalam. Kepalanya tuh, kepalanya bawa balik digulai. Untuk apa tuh? Untuk atu. Itulah asal muasal kalau awak undangan di mana-mana rumah orang Melayu pasti dikasih kepala kambing. Itulah asal asbabun nuzul. Lalu kemudian kepala gulai kepala kambing tadi pun dimakanlah oleh Buya Ustadz Kiai Alim Ulama. Begitu dimakan tiba-tiba berubah perasaan. Oh, kok mengamuk antu kok? Bukan antu kok mengamuk, kolesterol naik. Kalau sampai meyakini bahwa kepala kambing kok untuk antu kok supaya tidak mengganggu, maka berarti awak sudah menduakan Allah dengan hantu jembalang tanah. Iyyaka na'budu wa jembalang tanah nasta'in. La ilaha illallah. Itulah makna tauhid. Bagaimana cara menasehati orang LGBT dengan baik? Kau jangan lagi suka sama lubang ciri ya. Lembut ya, jangan. Lubang ciri itu najis, itu kotor, itu yang lembut. Kalau yang kerasnya, jangan lagi ang suka lubang ciri. Baik. Apa hukumnya jika kita menyukai lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi yang LGBT? Berawal dari suka wajahnya, suka bajunya, suka lagunya, akhirnya diam melihat dosanya. Paling tidak walaupun kita tidak berkomentar, kita mulai diam melihat gayanya. Pak Ustadz, bolehkah foto kita diposting di sosmed? Ay, kok menyindir aku kok? Hukum asli foto mubah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Dia menjadi haram kalau membuka aurat. Foto itu tak ada membuka aurat. Bahwa banyak tidak dapat lelok malam gara-gara itu bukan salah. Selama tidak membuka aurat, batas-batas. Ibu kalau memposting foto jangan yang surang, jangan sendirian, rame-rame grup pengajian, rame-rame. Jangan sendirian. Kalau sendirian nampak orang fokus ke situ. Jadi rame-rame tak masalah. Tidak membuka aurat. Iko sudahlah sendiri membuka aurat, selfie, mulut dingin-dingin kan pula. Macam kudo lapa. Nah, itu. Silakan posting, tapi yang tetap menjaga marwah sebagai orang Melayu, menjaga ikatan syariah. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabul. Misalnya ada yang kena HIV/AIDS akibat LGBT. Kenapa mereka rentan kena AIDS? Karena penyebaran AIDS itu disebarkan melalui flash disk yang banyak dipakai ke semua. Asal nampak laptop, cucu. Itulah kena flash disk itu. Flash disk itu kena virusnya gara-gara itu. Kalau dia tidak pindah ke laptop lain, cuman laptop itu aja itu tidak kena. Tapi kalau kena, itulah kena dia virus HIV/AIDS. Dia bertaubat kepada Allah, namun dia harus menjalani penyakit yang dia idap. Apakah penyakit yang dia idap itu menjadi penggugur dosa atau menjadi azab, Pak Ustaz? Kalau dia taubat nasuha, at-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat maka dia tak ada dosa sama sekali. Mudah-mudahan dia mati husnul khatimah. Ustadz, bolehkah perempuan itu memakai gelang kaki? Dan apa hukum dalilnya, Pak Ustadz? Dalam Quran dilarang perempuan pakai gelang. Apa dalilnya? La yadribna bi arjulihinna. Tidak boleh perempuan memukulkan kakinya ke lantai. La yadribna, tak boleh perempuan memukulkan kaki ala arjulihinna. Karena tradisi zaman dulu, orang musyrik jahiliyah, perempuan memakai gelang kaki, berlonceng gemerincing. Lalu kalau dia berjalan kerincing. Kalau lewatnya dia lalu hilang konsen jamaah, asik nengoknya.
Tapi kalau dia tidak gemerincing, dia hanya dipakainya untuk suaminya. Perempuan itu aslinya berhias untuk lakinya. Apa untuk laki uang? Untuk laki. Perempuan itu aslinya pakai gelang, pakai subang, pakai anting, pakai cincin, pakai gelang kaki. Itu dipakai untuk suaminya. Zaman sekarang terbalik. Kalau dia keluar rumah macam bidadari turun dari planet Mars. Tapi kalau di rumah macam mak lampir sundil borong nyiblorong. Ini sudah tidak betul. Jadi ibu mau pakai gelang kaki silakan pakai, tapi kalau sampai merusak, kalau sampai perempuan itu jangankan gelang kaki, bersuara pun dia kalau mendayu-dayu tak boleh. Dalilnya ayat Quran. La taqda'na bil qaul. Janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Kenapa tak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada orang yang dalam hatinya penyakit, kalau didengarnya suara perempuan itu langsung error, hangnya langsung. Jadi perempuan bersuara boleh. Jadi kalau ibu menyambut telepon salah sambung, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana nih? Sido Mulyo. Salah sambung, betul. Jangan lanjutkan lagi. Nah, jadi jangan suara mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu juga pakai gelang kaki dipakai dua-dua lewat depan masjid, kerincing, 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 kerincing. Tak boleh. Memakai kepala sampai seperti bunuh onta naik ke atas. Cung, 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 cung. Kalau sekedar rambut diikat pakai tali plastik, pakai karet gulo, karet minyak, itu tidak apa-apa, tak masalah. Tapi kalau sengaja ke atas untuk mencuri perhatian, bersuara gemah gemulai, memukulkan kaki ke lantai, maka jatuh pada perbuatan haram. Tapi kalau dia pakai tidak sampai ke tingkat itu, maka hukumnya mubah. Bagaimana pembagian warisan dari suami yang meninggal padahal semasa hidup istri ikut bersama-sama mencari harta? Ketika kalian meninggal, ini kan yang nanya nih perempuan, kata dia meninggal. Ketika kalian meninggal, maka hartanya laki-laki, saya bacakan ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalian laki-laki dapat setengah harta istri kalian kalau tidak ada anak. Kebetulan istrinya punya harta 10 miliar. Amin. Maka kalian tak ada anak, maka kalian dapat setengah. Berapa kalian dapat? 5 miliar. Kalau 5 miliar kalian dapat, itu yang nangis cuma sebelah kanan. Yang sebelah kiri, mana yang mau dipinang bulan depan? Kalau ada anak, fa in kana lahunna waladun, kalau kamu punya anak, falakumur rubu'u, maka kalian dapat 1/4. Kalian setelah menikah lahir anak. Berapa orang anak? Do re mi fa sol la si do lalu sol fa mi re do. Anak yang terakhir namanya Redo. Maka kalian dapat 1/4. Kalau kalian dapat 1/4, bini kalian punya harta 10 miliar, berapa kalian dapat? Alah, pura-pura nggak jawab. Kalian dapat 2,5 miliar. Jelas? Bolehkah hari raya kita ke rumah orang tak Islam, Pak Ustadz? Hari raya siapa? Hari raya awak atau hari raya dia? Kalau masalah bertukar makanan, Nabi berkirim surat ke Raja Mesir, namanya Mukaukis. Mukaukis ini agamanya Kristen Ortodok Koptik, tempatnya di Alexandria. Waktu Nabi berkirim surat, dibalasnya surat Nabi dengan asal banha, madu. Dibalasnya Nabi dengan kain. Kainnya diterima Nabi dan madunya diminum Nabi. Sekarang saya tanya, bolehkah menerima minuman dan pakaian hadiah orang tak Islam? Boleh. Itu dalil. Kalau yang dikirimnya adalah madu, kalau dikirimnya kamput, haram. Di mana letak haramnya? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Kalau tepat di hari raya yang terkait dengan akidah, kita tidak meyakini Nabi Isa itu anak Tuhan, kita tidak meyakini Nabi Isa itu mati disalib,
Kita tidak meyakini Nabi Isa itu adalah Tuhan. Dalilnya, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dalil kedua, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Dalil ketiga, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Ustaz kan punya kawan orang tak Islam, ya. Lalu bagaimana cara Ustaz mengatasinya? Amba WA-nya. 10 hari sebelum hari rayanya amba WA. Saudaraku, engkau saudaraku sebangsa setanah air. Tapi untuk hari raya, aku tidak mengucapkan selamat karena ini terkait dengan akidahku. Dan dia pun membalas, aku maklum, aku paham tentang itu. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Yang jadi masalah ini, yang jadi masalah itu bagi orang yang bermasalah. Yang tak ada masalah. Kita berkawan ini bukan sehari dua hari. Dari zaman SD dulu berkawan dengan orang tak Islam. Bagaimana amalan supaya hati kita, kaum laki-laki, jauh dari rasa ingin selingkuh? Selingkuh itu berawal dari mana? Dari mata. Mata nengok apa? Nengok Facebook. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Maka perselingkuhan datang dari mata. Maka jangan mata menengok Facebook orang, WA orang, Instagram orang, TikTok orang. Kalau mau menengok WA, kalau mau menengok grup Instagram, kalau mau menengok Facebook, tengoklah Instagram Ustadz Abdul Somad Official, jangan lupa follow. Kalau kau jumpa di jalan perempuan cantik, pulanglah ke rumah. Karena apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Paham? Enggak juga paham, cuman aku menjelaskannya lagi. Sekarang banyak perempuan di medsos cantik, rupanya sudah 5 kali filter. Di jalan di mall banyak nampak perempuan putih, mukanya putih, lehernya hitam, karena skincare belum berproses. Jangan sampai kalian selingkuh, setelah dibukanya jilbab baru kalian tahu rupanya kalian jatuh cinta sama zebra. Hai zebra, ini kenapa ceramah Ustadz Somad ini menyinggung saya ya? Saya nggak ada nyinggung siapa-siapa. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Oh, takut orang ini mati. Laki-laki yang menjaga toko, yang kerja, bapak-bapak TNI Polri, abang-abang Satpol PP, pemuda Pancasila, dari pagi, sore, siang kalian sudah sama orang. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, matikan handphone, kalian menjadi ayah, kalian jadi suami, nonton TV kalau ada TV. Kalau enggak, apa yang mau ditonton? Tontonlah anak bini kalian. Ngobrol dengan anak, makan dengan anak. Jangan kalian sudah seharian di luar, pulang jadi di rumah. Saya nih ustadz, tapi kalau saya sedang di rumah, saya di Jambi hanya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, besok saya pulang. Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah. Di rumah saya adalah suami yang ngantar istri, yang ngantar anak sekolah, yang bawa istri belanja ke pasar. Saya masih belanja ke pasar, beli ikan, beli tahu, beli tempe, beli sayur. Bagaimana Ustadz bisa belanja? Nggak datang orang. Saya pakai masker, pakai kacamata hitam, beli ikan. Orang nanya, dia bisik, Ustadz Somad ya? Bukan. Saya suami. Bukan berarti saya Ustadz lalu saya di rumah jadi Ustadz. Saya panggil anak saya, ya ayyuhalladzina amanu. Begitu juga dengan kalian wahai perempuan, P3K, PNS, BUMN, Polwan. Kalau kalian sudah di rumah, kalian adalah ibu rumah tangga. Jangan mentang-mentang kalian polwan, perempuan, lalu kalian ambil pistol, kalian suruh suami pel lantai, ganti pempes anak, ku tembak kau nanti.
Kami laki-laki ini ingin superior. Kami ingin di rumah itu kami berkuasa. Kami adalah kepala rumah tangga. Betul laki-laki? Maka kalian perempuan, walaupun kalian kaya, walaupun kalian bangsawan, bangsa yang hidup di awan, walaupun kalian orang kaya, walaupun lakimu rakyat jelata, bilang sama dia, bang, di rumah ini kau adalah imam kami. Jangan mentang-mentang kalian kaya, kalian panggil suami kalian, kesini fakir miskin, aku mau bagi zakat ini. Jelas? Bagaimana dengan hukum membungakan uang, tapi dia tak mau dibilang riba? Agama ini bukan ikut dia. Apa pula ikut dia? Dia membungakan duit. Pasti bilang kau ini buat riba. Ini tak riba karena ini keringan aku. Riba itu. Satu Pekanbaru ini mengatakan itu tak riba. Kalau dia riba kata Allah maka dia riba. La ta'kulur riba at'afan mudha'afah. Jangan kau buat riba yang berlipat-lipat. Berlipat-lipat. 1.200.000 dibayar 1.400.000. Maka ini riba. Dia bilang tak riba. Satu komplek Sidomulyo ini mengatakan tak riba. Satu Pekanbaru nih, satu Riau nih 6,7 juta orang mengatakan tak riba. Itu riba. Kalaulah kesepakatan manusia bisa menghalalkan yang haram, maka tak ada zina. Waktu ditanya, kalian berzina? Enggak, kami suka sama suka, gitu deh. Zina lah itu. Yang dipakai itu bukan kata Waang, yang dipakai itu kata Allah. Nah, jadi logika berpikirnya bukan ikut kata dia.